Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan TPQ ini adalah menjadi kunci, Pak. Sejarah membuktikan bagaimana dulu Sumatera Barat dengan pendidikan suraunya melahirkan tokoh-tokoh nasional, baik itu tokoh agama maupun juga tokoh-tokoh nasional lainnya. Pendidikan di surau. Karena itu Bapak-bapak dan Ibu, mari kembali kita jadikan pendidikan MTT ini, pendidikan di TPQ ini sebagai pendidikan dasar bagi anak-anak kita di dalam memahami ilmu-ilmu agama yang memang bersumber dari Al-Quran itu. Dulu saya masih ingat ketika belajar mengaji, hanya dengan metode alibate, alibawa, ilida, panu, a, i, u. Iya. Tapi anak-anak semuanya bisa baca Al-Quran. Sekarang metode sudah banyak. Ada namanya Iqra, ada namanya Al-Barqi, ada Raja. Pertanyaannya adalah kenapa masih banyak juga anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran? Nah, mungkin nanti kita mohon narasumber kita, Bang Wardas, bisa berbagi ilmu dengan kita. Bapak Ibu tidak salah. Saya pikir apapun metodenya bagus, Pak. Metode itu terletak, pendidikan itu terletak pada bagaimana kita menetapkan metode yang tepat terhadap peserta didik yang tepat. Kita tidak pernah katakan metode Iqra tidak bagus, karena kadang-kadang anak itu baca alif lam mim itu alama. Ya. Tetapi bagaimana kita menerapkan metode yang tepat terhadap peserta didik yang tepat? Dan kita tidak menyalahkan metode lama Iraki itu. Lidati ali di bawah ini pau tidak. Karena itu Bapak dan kawan-kawan semuanya, mari kita berusaha. Jangan sampai, ini mohon maaf, ada di NDTA ketika didikan subuh itu pakai mic lagi, justru gurunya memarah-marahi anak-anak, justru sampai merembet kepada orang tuanya. Mari kita mendidik itu dengan cinta, Bapak dan Ibu. Kita akui sekarang ini dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita hidup di zaman apa yang disebut orang dengan 4.0, tengah 4.0, di mana era digital, di mana gadget itu menjadi pakaian anak-anak. Saya baca data terakhir itu dari Infocom ini, informasi dan komunikasi itu. Ternyata Indonesia ini menjadi pasar HP terbesar kedua di dunia. Masing-masing penduduk Indonesia ini kalau dirata-ratakan punya 1,5 HP. 1,5. Ya, 1,5. Ini tidak lagi menjadi barang yang asing. Karena itu Bapak dan Ibu, ya, karena mereka itu lebih mudah terpengaruh oleh konten-konten seperti TikTok, sehingga ilmu yang kita berikan di surau itu di dubbingnya. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita ciptakan bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran kepada mereka ini yang menyenangkan, kemudian yang mereka tidak cepat bosan. Tentu ini di sini ada guru-guru kita yang sudah banyak pengalaman dalam pembelajaran Al-Quran ini. Kita bicara sedikit tentang moderasi beragama, Bapak dan Ibu. Kenapa moderasi beragama ini muncul? Ini bukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, moderasi beragama ini muncul bukan pesanan orang Barat. Ini adalah bentuk respon kita menghadapi
pemahaman, gejala-gejala yang timbul akibat pemahaman agama yang mengatasnamakan agama selama ini 10-15 tahun belakangan. Adanya klaim kebenaran sepihak. Ada orang yang mengatakan itu ziarah kubur itu bid'ah, yang ziarah kubur haram. Jadi kayaknya dia saja yang benar, Pak. Mulut Nabi itu bid'ah, kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar. Belum lagi ada Bapak Ibu mendengar sekarang ada paham-paham yang ingin mengganti dasar negara kita dengan mengatasnamakan agama, pemahaman agama. Kalau dulu orang zikir itu la ilaha illallah kan seperti itu, la ilaha illallah. Sekarang itu mereka khilafah, ingin mengganti negara ini dengan dasar khilafah. Karena itu kita luruskan. Jadi kalau menurut saya moderasi beragama itu adalah pemahaman agama yang selama ini berlaku di negara kita, di Sumatera Barat, di Padang. Bagaimana kita dulu hidup rukun, aman. Ini kan masuknya paham-paham. Nah, ini mohon maaf Pak, hasil survei itu mengatakan mereka masuk ke surau-surau, ke masjid kita. Ketika itu surau dan masjid dalam tanda kutip ini, kalau tidak dikatakan kosong, sepi. Anda don yang jadi imam, masuk ke muko jadi imam. Nah, mereka punya kompetensi, hafalannya lumayan, suaranya lumayan. Apa kata ibu-ibu di belakang? Habis itu apa saja jadi imam tarikh. Mereka entah dari mana. Setelah itu mereka mulai mempengaruhi. Tidak ada guru wirid, mereka jadi guru wirid. Nah, mulai apa yang sudah menjadi pemahaman kita selama ini disalahkan. Oh, ibu-ibu itu sholatnya di rumah saja. Sehingga banyak itu bapak dan ibu sekarang yang bertanya, apa betul itu Pak? Lalu saya jawab, orangnya pernah nggak ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi? Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ada nggak ibu-ibu salat di sana? Ramai, Pak. Itu logikanya saja. Kalau tidak boleh ibu-ibu salat di masjid. Memang ada satu hadisnya kan banyak. Nabi ketika itu mendengar informasi dari sahabat. Ada orang yang pergi ke masjid itu tujuannya untuk pemuda dan pemudi ini saling menunggu. Makanya Nabi bilang kalau begitu lebih baik ibu-ibu ini salat di rumah saja, begitu kata Nabi. Bukan Nabi nyuruh salat di rumah, tapi Nabi tidak ingin masjid itu dijadikan sebagai tempat maksiat dan sebagainya. Apalagi di Arab itu kan nafsu orang tinggi akibat makannya begitu, cuacanya. Jadi banyak juga hadis-hadis lain yang justru menyuruh kita ikut salat meramaikan masjid. Di ini Pak, moderasi beragama itu artinya kalau dari sisi pemahaman kita tidak terlalu tekstual, la hadza wa la hadza. Tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu bebas menafsirkan ayat. Nah, nanti mungkin secara moderasi beragama akan dijelaskan lebih lanjut. Saya pikir itu saja, kalau Kamil terlalu lama. Oh, Pak, narasumber tidak ada lagi tugasnya. Nanti kita persilakan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada narasumber kita. Dengan memohon ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Ramadan bulan puasa udara sejuk di pagi hari. Kalau ingin hidup bahagia, ikuti kegiatan ini sepenuh hati. Kalau nggak sepenuh hati kita mengikuti acara ini, nanti kita sakit Pak. Apalagi sampai sakit hati pula sama narasumber. Bapak dan ibu-ibu, demikian saja cuci tangan sampai bersih. Di Padang banyak rumah makan. Cukup sekian, terima kasih. Salah dan gagal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam